Tawa tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka langsung berbalik ke arah di mana tawa itu berasal. Mereka bisa melihat 3 sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kota. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Ying Shantua dan Mo Tianxing sedikit terkejut ketika mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang sangat besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, "Ini benar-benar Tuan Yan Xiao. Tidak disangka bahwa itu kamu telah melihat melalui trik iblis Ying ini." Xiao Yan samar-samar tersenyum. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat melihat Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, "Tidak disangka pemimpin sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkan aku." Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan lelang. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang membeli barang itu. Jika berita ini tersebar, itu tidak akan dianggap hal yang baik untuk sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal yang paling penting dalam Black Corner Region adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Kalau tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam lelang apapun yang sekte Kaisar Hitam putuskan untuk diadakan di masa depan? Orang-orang akan khawatir bahwa itu hal yang mereka tawarkan dengan harga tinggi akan berakhir dengan direnggut oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, bukan saja mereka gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada Xiao Yi di samping Xiao Yan, sepertinya dia sudah lama meluncurkan serangan. Hehe, pemimpin sekte ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk diam-diam merebutnya kembali. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Ying Shantua menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di Xiao Yi yang berpakaian ungu putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. "Iblis tua Ying, mencoba untuk mendapatkan angin atas dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu." Kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan-lahan berbicara. "Pemimpin sekte Mo, nada Anda sangat arogan. Kamu bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi saat ini dari aku yang lama ini tidak cocok untuk kamu, kamu harus membayar dengan harga yang sangat mahal jika kamu ingin mengalahkan aku." Pada saat itu, aku Ying Shantua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiao Yan. Makna dalam kata-katanya dipahami bahkan tanpa dikatakan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak cukup mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa pergi keluar dan mengambil risiko terluka serius untuk membunuh Ying Shantua. Namun, kelompok Xiao Yan, yang terdiri dari 3 individu yang secara signifikan kuat telah tiba. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa itu kelompok Xiao Yan telah datang karena air liur tubuh Bodhisattva. Jika dia mengalami luka serius dalam pertempuran dengan Ying Shantua, Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu yang lain. Senyum dingin di sudut mulut Ying Shantua semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiao yang telah langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berani melakukan sesuatu dengan sembrono. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkan baginya. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, ia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidaklah sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam wilayah ini yang dipadatkan dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao yang tidak berani menyerang dengan ceroboh. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Ying Shantua sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan 2 elit Douzong. "Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide." Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan di tengah suasana kaku ini. "Pemimpin sekte Mo, silakan bicara."
Wajah Xiao Yan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya sangat takut dan waspada terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum. Aku berasumsi bahwa itu Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan air liur transformasi badi bodhisattva, kan? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua dapat bergandengan tangan untuk menangani Ying Shan tua. Jika kita mendapatkan air liur tubuh bodhisattva dari tangannya, sekte Kaisar Hitam aku tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi. Apa yang kamu katakan? Kompensasi? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, Do Uzong Pil? Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang cerdas. Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, apa yang dikatakan Tuan Yan Xiao? Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar tatapan dengan Xiao Yi di samping, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. Jangan mempercayai orang tua ini. Kamu telah melancarkan rencananya dan dia pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah kamu berpikir bahwa itu ia akan bersedia menyerahkan air liur tubuh bodhisattva ke kamu? Ying Shan tua dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan dalam pemikiran yang mendalam. Kamu berisik. Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan douki berwarna emas setinggi 10 kaki melesat keluar dengan eksplosif. Segera, itu seperti piton emas yang mendesis melalui udara menuju Ying Shan tia. Hem. Ying Shan tua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Tangannya yang keriputnya memanjang sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan bahwa itu warna emas douki sangat melanda bahwa ruang seperti substansi terdistorsi. Itu meledak menjadi suara gemetar bumi dan keduanya dilenyapkan. Namun, pada saat yang sama bahwa mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan ledakan bergerak dengan keras beberapa kali. Beberapa batu besar berguling turun dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. Tuan Yan Xiao, tolong tenanglah. Aku yang lama menjaminmu bahwa selama kau mampu memberikan Do Uzong Pil pada sekte Kaisar Hitam, kita pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi bodhisattva itu. Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan tatapannya ke Xiao Yan setelah dia telah menyerang dalam kemarahan. Suaranya sangat tulus ketika dia berbicara. Xiao Yan tampak berpikir keras atas saran Mo Tianxing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia melihatnya, Ying Shan tua dan Mo Tianxing ini adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Janji dan jaminan sedikit berbeda dari kentut kepada mereka. Mereka tidak memiliki efek yang mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah salah satu yang tidak layak. Ying Shan tua juga bukan orang biasa. Semuanya akan jauh lebih mudah dan lebih sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akhirnya akan memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva adalah masalah yang harus diputuskan nanti. Namun, sama seperti Xiao yang berencana untuk menyetujui suara samar tiba-tiba bergema entah dari mana. Pemimpin sekte Mo, jika kamu benar-benar ingin mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa kamu perlu mencarinya? Bukankah lembah api iblis aku adalah pilihan yang lebih baik? Ekspresi dari semua yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan cara tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya bergegas dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka muncul di langit ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, tetua pertama Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis sedang melihat daerah dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari lembah api iblis. Alis Xiao Yan merajut erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini, bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Ying Shan tua juga menjadi agak buruk karena penampakan lembah api iblis. Pada saat ini, situasinya semakin memburuk baginya dengan munculnya sejumlah besar ahli. Menjadi milik air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia adalah target semua orang. Meskipun ia mungkin seorang elit Do Uzong, setidaknya ada 3 orang yang hadir yang berasal dari kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1.
Namun, jika itu menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Haha, itu tidak terduga bahwa itu bahkan lembah api iblis telah melihat melewati trik iblis Tuaing. Ekspresi Mo Tianxing telah menenggelamkan saya awalnya, tapi dia cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu yang memimpin kelompok lembah api iblis. Dia tersenyum dan berkata, "Boleh aku tahu siapa saja ahli ini?" Berdasarkan apa yang diketahui oleh si tua, kepala lembah dari lembah api iblis tampaknya sedang dalam retret mendalam. "Aku tidak berpikir bahwa itu kamu adalah dia, kan? Mister ini adalah VIP dari lembah api iblis kami. Pemimpin sekte Mo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama. Kamu tentu tidak menyadarinya." Fang Yan tertawa. Tatapannya yang agak padat berubah menuju ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao, kan?" Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi mengenakan doupeng. Karena itu, penampilannya juga telah terungkap. Karena itulah elder pertama Fang Yan menjadi sadar akan identitasnya dengan satu tatapan. Setelah semua, cukup banyak orang di eselon atas dari lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Kepala Xiao? Mo Tianxing dan orang-orang dari sekte Kaisar Hitam semua tercengang ketika mendengar ini. "Haha, jangan bilang padaku bahwa itu pemimpin sekte Mo tidak tahu bahwa tuan ini Yan Xiao sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao, itu, Xiao Yan." Saat itu, dia adalah yang tak tertandingi di bawah pusat perhatian dalam Black Corner Region untuk sementara waktu. Bahkan tetua emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberi perhatian besar pada faksi baru ini dari daerah Black Corner. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan pemimpin misterius yang telah mendirikannya. Itu tidak terduga bahwa itu kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terkunci dengan kuat pada orang berjubah abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang karena mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain sangat padat. "Haha, mengapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat familiar?" Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditularkan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan. Hati Xiao Yan tiba-tiba melompat ketika mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu. Dia perlahan menariknya menjauh setelah tawa itu terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan tatapan buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam gelap Xiao yang tiba-tiba menyusut ketika jubah abu-abu itu terbuka. "Ini benar-benar, kamu."